Guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi pada channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar masih di housekeeping mengenai cara pengisian dari Rhomboid Control Sheet. Nah, sebelum kita masuk ke cara pengisian dari Rhomboid Control Sheet, ada banyak kita harus mengetahui apa itu Rhomboid Control Sheet. Nah, Rhomboid Control Sheet merupakan formulir yang digunakan oleh room attendant atau roomboy untuk mencatat segala jenis layanan, gas supplies, dan gas amenities yang digunakan selama kegiatan pembersihan kamar tamu. Jadi, untuk roomboy control set ini diisi setelah room attendant selesai melakukan pembersihan di kamar tamu. Misalnya, roomboy selesai mengerjakan di kamar 201. Setelah mengerjakan di kamar 201 langsung diisi pada roomboy control set, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan atau membersihkan kamar yang lain. Jadi seperti ini tampilan atau interface dari roomboy control sheet ya. Oke. Jadi ada terdapat timesnya, floor, section, date, dan juga jenis linen, gas supplies, room status, dan sebagainya. Dan di akhir di sini ada ticket buy dan signature. Langsung saja kita akan mulai cara pengisian dari Rhomboid Control Sheet. Yang pertama, di atas sini ada time. Nah, untuk yang di sini kita isi yaitu morning shift. Nah, biasanya kalau di hotel itu morning shift itu untuk Rhomboid dimulai dari jam 8.00 sampai 16.00. Nah, selanjutnya di sini untuk floor section, karena di bagian room number kita sudah isi kamarnya mulai dari nomor 201 sampai 211. Untuk floor sectionnya berarti lantai 2 ya. Kenapa sini lantai 2? Karena di sini dimulai dari angka 2. 201 itu menandakan bahwa kamar berada di lantai 2 dengan nomor urut 1. Nah, selanjutnya di sini ada date. Date di sini misalnya kita isi date yang sekarang itu 29 Maret 2021. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kolom di bawahnya. Nah, untuk pengisian dari room number, number of person, dan room status dari kamar tersebut, petugas room attendant harus mengisi di pagi hari sebelum mulai membersihkan kamar. Jadi sebelum room attendant itu melakukan morning briefing, harus sudah mengisi Rhomboid control sheet pada bagian room number, number of person, dan room status. Nah, di mana kita bisa melihat informasi dari room status? Untuk informasi dari room status kita bisa melihat pada expected arrival list, expected departure list, dan guest in-house list. Jadi expected arrival list adalah daftar nama tamu yang diharapkan untuk tiba atau check-in, sedangkan expected departure list adalah daftar nama tamu yang diharapkan akan check-out atau meninggalkan hotel. Dan guest in-house list adalah daftar nama tamu yang tinggal di hotel. Oke. Jadi misalnya di sini sudah dibuat berdasarkan data dari expected arrival, departure, dan guest in-house bahwa kamar 201 dengan jenis kamar double statusnya adalah VD, vacant dirty. Vacant dirty berarti di sini ada kosong. Terus VDA juga kosong. Terus VD kosong. Oke. Nah, terus setelah diisi, jadi kita lihat
kamar 202 dengan situs kamar twin statusnya adalah VDEA. VDEA berarti vacant dirty dan executed arrival, jadi akan ada tamu yang akan datang untuk menginap di kamar 202 seperti itu. Sampai di sini di kamar 211 dengan jenis kamar suite, statusnya adalah out of order atau kamar dalam proses perbaikan. Nah, biasanya dalam proses pembersihan kamar tamu, seorang room attendant itu menggunakan skala prioritas dalam membersihkan kamar tamu berdasarkan dari room status kamar tersebut. Nah, urutan yang pertama biasanya itu adalah on request. Ya, nanti di sini tidak ada room status on request, biasanya ada namanya on request. On request ya. Jadi kamar itu minta untuk dibersihkan segera. Jadi kamar inilah yang nanti dibersihkan segera, misalnya kamar 205 ini minta on request. Jadi kamar yang pertama diambil atau dibersihkan adalah kamar 205 seperti itu. Selanjutnya jenis kamar atau status yang dibersihkan adalah kamar VD. Kamar VD, VDEA, terus misalnya disesuaikan kalau misalnya ada kamar EDEA atau expected departure atau tamu yang akan check out, sudah check out duluan bisa dibersihkan. Ataupun kamar occupied dirty. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya kamar yang pertama kita akan bersihkan adalah kamar VDEA, yaitu kamar 202 dengan status twin, di mana kamarnya sudah vacant dirty atau kamar yang kosong dan kotor, tapi akan ada tamu yang akan check-in pada hari itu tanggal 29. Nah, di sini jadi setapannya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada setapannya ya. Ini status kamarnya VD, berarti kamarnya kosong dan kotor. Kenapa menggunakan seat single? Karena jenis kamarnya adalah twin. Jadi menggunakan seat single 2. Kenapa 2? Karena ada 2 bed di dalam kamar. Menggunakan 2 pillowcase, atau misalnya ada kamar yang menggunakan 4 pillowcase untuk kamar twin itu ada. Jadi kita pakai standarnya 2 pillowcase, 2 bath towel, 2 face towel, 2 hand towel, 2 bed mat, 2 single duvet, 2 bed pad, hair dryer, shaving kit. Nah, di sini untuk gas supplies di masing-masing kamar standar dari kamar hotel, untuk gas supplies dan gas amenities itu semua di setup 2. Jadi semua di setup 2. Ya. Jadi terdapat 2 setapan di masing-masing jenis dari gas supplies dan gas amenities. Untuk hair dryer, ya hair dryer itu kita buat kosong. Kenapa kosong? Karena hair dryer ini sudah di setup di dalam kamar. Ya, ini sudah di setup di dalam kamar. Tapi kita juga harus perlu mengisi angka 1 untuk apa? Untuk proses pengecekan bahwa memang hair dryer tersebut masih ada atau tersetup di dalam kamar. Nah, untuk selanjutnya terus kita misalnya ke kamar 201, itu kamar double ya. Kamar double. Nah, sebelum kita masuk ke sini kita lihat dulu di sini di jamnya ya. Kalau misalnya kita harus, seorang room attendant itu harus membawa jam tangan atau paling tidak jam yang terdapat di handphone. Jadi kita bisa melihat jam berapa kita masuk ke kamar 202 dan jam berapa kita selesai mengerjakan atau membersihkan kamar 202. Kita masuk ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Kalau ini seperti ini, misalnya kamar yang double, berarti dia menggunakan 1 double sheet, bed-bednya 1, double duvetnya 1, dan sisanya 2. Ini kita buka semua. Oke.
Nah, di sini kenapa kita mulai mengerjakan pembersihan kamar jam 8.15? Karena seorang petugas room attendant harus yang pertama mengisi bagian romboy control sheet pada bagian ini. Yang kedua ada morning briefing. Dan yang ketiga setelah morning briefing ada setup troli. Setelah setup troli baru petugas romboy menuju ke kamar tamu untuk melakukan kegiatan pembersihan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya sebelum kita putihkan dulu. Ya, sebelum kita masuk sana. Nah, di sini sudah ada room status daripada kamar yang ada ya. Jadi seorang petugas room attendant dengan melihat room status seperti ini, ya, room attendant sudah harus bisa memperkirakan berapa jumlah linen, gas amenities yang disetup di troli. Nah, kita lihat, kita hitung misalnya kamar VD 1, 2, ini ada kamar yang EA ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Ada 10 kamar yang harus dibersihkan. Untuk kamar OO itu tidak perlu dibersihkan. Berarti ada 10 kamar yang harus dibersihkan. Berarti setapannya harus 10 kamar ini harus tertera pada troli dan disesuaikan dengan kapasitas daripada troli. Kalau memang kapasitas mencukupi, bisa disetup sekalian untuk perlengkapan 10 kamar. Kalau tidak mencukupi, bisa diletakkan di pantry. Nanti ketika troli sudah kosong, baru diambil lagi di pantry, seperti itu. Jadi disesuaikan. Kita kembali. Nah, ini setapannya hampir sama. Ini 22 karena ini kamarnya. Nah, kamar EDEA ya, kamar EDEA itu setapannya sama seperti kamar VDEA karena tamu tersebut baru saja meninggalkan kamar, jadi setapannya dikembalikan ke setapan awal ya. 2 seperti setapan awal di sebuah hotel. Nah, khusus untuk kamar OD atau Occupied Dirty ya. Untuk kamar OD Occupied Dirty ini untuk setapannya disesuaikan dengan keadaan kamar tersebut. Misalnya saja batawel ya. Di kamar OD kamar 203 jenis kamar double misalnya. Itu kan setapan awalnya ada 2 batawel. Nah, ternyata tamu hanya menggunakan 1 batawel dan lagi 1 belum digunakan. Berarti kita hanya mereplace atau mengganti 1 batawel saja. Begitupun juga dengan perlengkapan gas supplies dan gas amenities lainnya. Ini berlaku untuk semua kamar, tergantung atau disesuaikan dengan kondisi kamar tersebut. Nah, salah satu contoh lainnya misalnya kamar 209. Kamar 209 dengan jenis kamar suite. Statusnya adalah OD, Occupied Dirty, ya. Occupied Dirty. Nah, di sini ada bacaan reviews. Maksudnya reviews di sini adalah berarti tamu yang terdapat di kamar 209 ini menolak untuk dibersihkan. Jadi menolak untuk dibersihkan kamarnya, hanya saja tamu tersebut meminta amenities tambahan. Seperti misalnya dia meminta 2 batawel, meminta hair dryer, ini rasanya tidak perlu, cukup hair dryer itu memang harus ada di kamar 1. Terus dia meminta coffee maker dan juga soap. Jadi ini tetap ditulis pada romboy control sheet. Dan juga pada remarks ini diisi reviews. Kenapa kita harus isi reviews? Supaya kita bisa memiliki rekam jejak suatu saat nanti misalnya tamunya komplain bahwa kamar tidak bersihkan, romboy yang bertugas sudah mengisi remark untuk reviews, berarti tamunya tidak ingin kamarnya dibersihkan. Jadi semua hal yang berbau penting atau urgent ditulisnya di remark seperti ini ya. Atau misalnya kamar 205 status kamar double, misalnya kamarnya DND ya. Oke, kamar DND berarti do not disturb, jadi kamar itu
tidak bisa diganggu, otomatis ini tidak akan diisi ya. Otomatis ini tidak akan diisi karena kita tidak memasuki kamar tersebut, karena kamarnya status DND. Mungkin nanti di siang hari kembali dikunjungi kamar tersebut, barangkali room sign don't disturb-nya sudah hilang sehingga kita bisa melakukan pembersihan di kamar tersebut seperti itu. Nah, anggap ini kamarnya bisa untuk dibersihkan, kita hilangkan DND-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah semua terisi seperti ini, tugas terakhir seorang roomboy adalah melakukan rekapitulasi berapa total swill dan berapa clean rate. Clean rate inilah clean return atau barang bersih yang kembali ke pantry ya. Ini sudah diisi di sini ya. Oke. Ya. Untuk pengisian dari total swill ya. Pengisian dari total swill ini disesuaikan dengan berapa jumlah linen, gas supplies, gas amenities yang kita keluarkan dari kamar tamu harus sama dengan apa yang kita setup di kamar tamu. Jadi itu ada balance ya, yang kita keluarkan sama, yang kita masukkan juga sama, sehingga kita tinggal mentotalkan saja. Dari sini misalnya kita tarik nih. Nah, kita tarik dari atas ke bawah sehingga totalnya adalah 6. Jadi total soil ini kita total dari sini sampai ke bawah, sampai di kamar, dari kamar 201 sampai kamar 211. Begitu seterusnya. Jadi secara tidak langsung jumlahnya inilah jumlah linen, gas supplies dan gas amenities sebanyak inilah yang akan kita bawa atau setup di dalam troli kita. Nah, selanjutnya kita menuju ke clean rate atau balance. Clean rate inilah clean return, yang artinya jumlah linen, gas amenities, gas supplies bersih yang kita kembalikan ke pantry. Nah, dari mana kita tahu berapa jumlahnya, berapa jumlah clean return yang kita kembalikan ke pantry? Sebelumnya kita sudah seorang roomboy itu sudah menghitung dengan 10 status kamar ini. Berarti kita harus membawa misalnya single sheet ada 6. Kenapa 6? Karena ada 3 kamar twin ya. 3 kamar twin dengan masing-masing kamar terdiri dari 2 bed. Berarti dengan kita membawa 3 single sheet dan kita gunakan 6, berarti sisanya 0. Berarti kita tidak perlu mengembalikan single sheet yang bersih ke dalam pantry. Nah, begitu juga double sheet. Double sheet itu kita lihat ada berapa kamar double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 7 ya. Ini ada 7 kamar double. Nah, terus ada 7 kamar double. Dan di sini kita tulis 6. Kenapa terus? Karena kamar 209 tidak dibersihkan. Berarti sisa sheet double atau double sheet sisa lagi 1. Nah, terus ini juga pillowcase. Pillowcase untuk masing-masing kamar itu di setup 2. Ada 10 kamar berarti ada 20 pillowcase yang harus dibawa. Dan yang digunakan 18 berarti sisanya lagi 2 ya. Jadi terus seperti itu sampai pada coffee maker ya. Sampai dengan coffee maker, karena ini menggunakan 20 untuk coffee maker ya, kita ulang di sini. Untuk coffee maker itu setapannya adalah 1. Oke. Itu setapan coffee maker adalah 1 ya. Jadi kita isi 0 di sini. Kenapa 1? Karena coffee maker ini di setup di kamar langsung, tidak boleh diletakkan di troli ataupun sebagainya ya. Kita isi 1 di sini. Oke. Jadi sama seperti itu dari awal sampai akhir. Clean return-nya kita lihat dari jumlah barang yang tersisa di troli kita sendiri, atau lebih gampangnya clean return didapat dari
jumlah barang yang kita bawa pada saat kita setup terlebih awal dikurangi dengan jumlah barang yang kita gunakan untuk setup di kamar tamu. Seperti itu. Nah, terus di sini setelah kamar tersebut dibersihkan, misalnya kita kamar ke 203. Setelah kamar dibersihkan berarti status kamar atau room status akan berubah dari OD occupied dirty menjadi occupied clean. Dari ini oke. Terus ini. Nah, terus VD ini akan berubah menjadi VC ya, vacant clean. Terus ini akan berubah menjadi, ini tetap tidak usah diisi karena statusnya masih reviews ya, seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini, misalnya ada VDEA atau EDEA seperti itu. Nah, secara otomatis VD sudah kita bersihkan, kita bisa di sini kita bisa isi sebentar. Oke. Kita isi PC di sini. Ini juga, ini sudah diisi PC. Oke. PC. Oke. Kenapa kita isi di Remax PC-nya? Karena kita melihat di kolom sebelah room, di kolom room status ini kolomnya sudah penuh. Jadi kita bisa isi sebelah sini. Nah, kapan status kamar VC vacant clean ini berubah menjadi kamar VR ya? Berubah menjadi kamar VR. VR adalah vacant ready ya. Dari kamar VC akan berubah ke kamar VR apabila kamar yang kita bersihkan sudah di double check oleh supervisor. Jadi supervisor yang akan mengkonfirmasi kepada order taker untuk merubah room statusnya di dalam sistem menjadi VR sehingga kamar tersebut siap untuk dijual kepada tamu, seperti itu. Jadi ada peran dari room boy supervisor dalam merubah status kamar karena akan di double check oleh room boy supervisor ya. Jadi seperti itu penjelasan cara pengisian dari room boy control sheet. Selanjutnya di bagian bawah ini ada ticket buy. Ticket buy ini adalah petugas room boy yang bertugas, misalnya namanya Adi Dharma misalnya ya. Terus di sini isi tanda tangan ya. Ini perlu sekali untuk diisi tanda tangan agar ada bukti tanggung jawab dari petugas room attendant ya. Silakan tanda tangannya disesuaikan. Oke, seperti itu. Ya. Setelah room boy control sheet ini diisi, room boy control sheet ini akan diberikan kepada room boy supervisor atau housekeeping supervisor untuk diarsipkan karena ini akan sangat berguna untuk yang pertama adalah cost dari housekeeping, yang merencanakan cost dari housekeeping. Yang kedua, bukti proses pengerjaan pembersihan pada kamar tamu. Dan yang ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengerjakan tugas selaku room boy. Jadi seperti itu saja cara pengisian atau tutorial pengisian dari room boy control sheet. Jadi sangat simpel, disesuaikan dengan status kamar dan juga keadaan dari kamar di lapangan seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk anak-anak kelas 3 jurusan perhotelan yang akan UKK ataupun jurusan yang akan UKK atau uji kompetensi kalian, selamat berjuang, semoga sukses dalam menjalankan ujian. Okay, thank you. I think that's all and see you.